Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan tentang landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Pengertian tempat penitipan anak atau daycare. Tempat penitipan anak adalah suatu tempat yang dikelola oleh yayasan atau lembaga tertentu, baik swasta maupun pemerintah, yang dipergunakan untuk melayani penitipan anak-anak dengan batasan waktu sesuai dengan perjanjian. Salah satu tempat layanan penitipan anak usia dini atau TPA atau penitipan anak atau biasa disebut dengan daycare. Sejarah tempat penitipan anak atau biasa disebut dengan daycare, yaitu TPA atau daycare pertama kali terbentuk karena adanya desakan ekonomi yang terjadi pada saat revolusi industri dan perang berkepanjangan melanda dunia barat, ya, seperti Eropa dan Amerika, sehingga terjadi kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan di mana-mana. Oleh karena itu, para ibu-ibu yang melahirkan terpaksa meninggalkan bayinya untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Pada mulanya, penitipan anak diselenggarakan secara sosial dan tidak ada wadah khusus yang tetap, hanya berupa persetujuan antara ibu-ibu di suatu lingkungan tempat tinggal untuk secara bergiliran menjaga anak-anak mereka selagi yang lain sibuk bekerja. Di Indonesia, berdirinya daycare disebabkan karena banyaknya karyawati yang bekerja di lembaga kepemerintahan maupun swasta yang mempunyai masalah tentang pengasuhan anak yang kemudian mendorong terbentuknya lembaga kesejahteraan anak, sehingga pada tahun 1963 Departemen Sosial mulai membangunkan tempat penitipan anak saat lembaga kesejahteraan sosial anak dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah serta peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Fungsi daycare atau tempat penitipan anak, yaitu 1. Sebagai pengganti fungsi orang tua sementara waktu, 2. Sebagai sumber informasi, komunikasi, dan konsultasi di bidang kesejahteraan prasekolah, 3. Rujukan di mana TPA dapat digunakan sebagai rujukan dari lembaga lain untuk memperoleh layanan bagi usia dini prasekolah sekaligus rujukan lembaga lainnya. 4. Pendidikan dan penelitian sebagai sarana untuk magang bagi mereka yang belajar tentang anak. Pelayanan yang terdapat di TPA atau tempat penitipan anak atau biasa disebut dengan daycare, yaitu 1. Pelayanan sosialisasi, 2. Pelayanan asuhan yang diberikan dalam bentuk perawatan dan bimbingan, 3. Pelayanan kesehatan, 4. Pelayanan konsultasi atau konseling, 5. Pelayanan rujukan, 6. Pelayanan informasi. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari studi kelayakan bisnis Umama Kids Daycare ini. Apakah studi ini layak atau tidak untuk digunakan? Dilihat dari segi aspeknya. Yang pertama itu aspek pasar, teknik, manajemen, dan yang terakhir itu aspek mengenai keuangan. Dan adapun metode mengenai studi kelayakan Umama Kids Daycare ini dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore sesuai dengan aturan atau jadwal jam kerja warga. Kelebihan mempunyai penjaga atau pelatih yang ada di Umama Kids Daycare ini sudah terlatih sejak lama sehingga anak-anak mudah beradaptasi dengan mereka. Seperti kita juga lihat negara-negara maju
Jepang yang sudah memiliki kompetisi kelebihan, mempunyai penjaga atau pelatih yang ada di Umama Kids Daycare ini sudah terlatih sejak lama sehingga anak-anak mudah beradaptasi dengan mereka. Seperti kita juga lihat negara-negara maju Jepang yang sudah memiliki kompetisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatan akan melanjutkan pemaparan mengenai rancangan usaha atau pengembangan usaha, yaitu bagian tujuan keputusan investasi, analisis aspek pemasaran, dan analisis aspek kerja dan teknologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan keputusan investasi. Karena merupakan bentuk usaha pribadi, maka tujuan utama dari investasi dan pembangunan bisnis Umama Kids Daycare ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan memajukan kemakmuran dengan memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa penitipan anak. Kemudian, analisis aspek pemasaran. Kita harus tahu dulu tujuan dari pemasaran. Hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam sebuah rancangan bisnis adalah aspek pasarnya. Analisis aspek pasar dapat memberikan informasi yang akurat mengenai peluang, persaingan daya beli, harga pasar, dan lain-lain. Karena itu memerlukan pemikiran dan pertimbangan mengenai beberapa hal. Selanjutnya, target pemasarannya. Nah, pemasaran Umama Kids Daycare ini adalah dengan menargetkan karyawan-karyawan kantor, PNS, masyarakat umum yang memiliki kepentingan di jam-jam kerja di Kota Bone. Dengan kata lain, bisnis ini berfokus pada lokal domestik. Karena menargetkan orang tua yang tidak memiliki waktu untuk mengurus anak pada waktu kerja, sehingga target pasar dari Umama Kids Daycare ini adalah keluarga berekonomi menengah ke atas. Kemudian, kita harus juga tahu mengenai peluang pasar dari Umama Kids Daycare ini. Peluang pasar dari Umama Kids Daycare ini adalah salah satu penyedia jasa yang dapat memenuhi kebutuhan kebanyakan orang tua di era mobilitas kerja yang tinggi seperti ini. Perkembangan kebutuhan terhadap jasa ini semakin terlihat dengan makin banyaknya orang tua, terutama ibu yang memiliki anak namun juga harus membagi perhatiannya dengan pekerjaannya. Terutama kesadaran orang tua akan lingkungan sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Kemudian program pemasaran untuk jasa dan informasi mengenai jasa. Untuk jasanya yang disediakan adalah jasa penitipan anak selama jam kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan informasi mengenai jasanya akan ditampilkan menggunakan teknologi situs sehingga bisa diakses oleh orang tua murid dengan mudah. Kemudian price atau harganya. Penentuan harga ini berdasarkan UMR Kota Bone yang merupakan pendapatan kebanyakan pekerja di Bone. Untuk anak berumur 1 tahun akan dipatok harga sebesar Rp500.000 untuk per bulannya, karena belum terlalu aktif. Sedangkan untuk anak berusia di atas 1 tahun akan dipatok harga Rp850.000 selama 1 bulan. Kemudian selanjutnya itu place atau tempatnya. Nah, karena pertimbangan mobilitas kerja di kota, kami memutuskan bisnis Umama Kids Daycare ini akan dibangun di pusat Kota Bone yang mudah diakses oleh masyarakat, yaitu di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Yang mempertimbangkan lokasi ini merupakan jalur lalu lintas yang cukup ramai dengan perkembangan ekonomi yang baik dan juga masih memiliki kawasan yang asri, tidak terlalu padat dengan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Untuk promosinya, kita akan mempromosi usaha ini di platform digital dan kami akan melakukan sosialisasi jasa kami di instansi Kota Bone dengan berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak Bone. Selanjutnya, analisis aspek teknis kerja dan teknologi.
Yang pertama itu rancangan kerja. Umma Kids Daycare akan menyediakan jasa penitipan anak dan perawatan anak di mana anak akan dirawat dengan menggunakan tenaga kerja yang disebut nanny yang sudah terlatih selama 3 bulan. Anak juga akan dikenalkan dengan lingkungannya sedikit demi sedikit. Umma Kids Daycare ini akan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan mulai berangkat sampai anak dijemput kembali oleh orang tua. Yang kedua, proses pelaksanaan pemberian jasa. Ada beberapa proses. Yang pertama itu jam 8 anak akan dijemput dari rumah ke lokasi anak. Anak akan dirawat dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore menggunakan transportasi yang tersedia. Namun untuk tujuan tidak menghalangi aktivitas orang tua juga bisa mengantar anaknya sendiri ke lokasi dan akan langsung disambut oleh seorang nenek. Yang proses kedua, dari jam 8 sampai jam 11, anak akan dituntun untuk belajar kemampuan dasar seperti berbicara, berjalan, mengenali lingkungan, serta lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Selain itu, anak juga akan ditemani bermain, serta menonton video animasi edukasi yang membantu rangsangan pertumbuhan mereka. Proses yang ketiga itu sekitar jam 11, anak akan diajak makan siang. Setelah itu akan diarahkan untuk anak umur di atas 1 tahun untuk bermain dengan hewan atau tumbuhan peliharaan mereka. Selanjutnya itu jam 1 siang, anak akan diarahkan untuk tidur siang. Selanjutnya setelah 1,5 jam sampai 2 jam tidur siang, anak akan diarahkan untuk bermain dengan teman-temannya yang lain dengan diawasi oleh neni hingga jam pulang. Kadang neni juga akan menyediakan game untuk anak-anak. Selanjutnya neni akan menjaga anak berdasarkan golongan umur untuk mempermudah selama pengawasan. Selanjutnya yaitu penentuan lokasinya. Umma Kids Daycare ini akan dibangun di pusat kota Bone yang mudah diakses oleh masyarakat, yaitu di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, seperti yang telah saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, tata letak fasilitas bangunannya. Untuk menunjang kelancaran bisnis, lokasi bangunan dibangun dengan di dekat jalan raya, namun juga memiliki jarak beberapa meter untuk menghindari kecelakaan. Untuk tata letak bangunannya, lebih jelasnya bisa diperhatikan di layar Anda. Kemudian pemilihan alat dan teknologi. Dalam pemilihan alat yang dibutuhkan untuk merawat anak di bawah umur 5 tahun, mulai dari perlengkapan makan, tidur, bermain, mainan, buku, dan lainnya, Umma Kids Daycare ini memastikan semuanya aman untuk anak di bawah 5 tahun dengan hanya menggunakan brand yang sudah ada jaminan BPOM-nya. Umma Kids Daycare ini juga memanfaatkan teknologi dalam hal promosi dan juga alur informasi kepada orang tua pengguna jasa. Dalam hal informasi, Umma Kids Daycare ini menciptakan situs resmi yang bisa diakses orang tua untuk mencari tahu profil neni yang menjaga anak mereka dan informasi lengkap mengenai Umma Kids Daycare. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Widaya Nutmaina akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya aspek sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Sumber daya manusia dalam bisnis jasa penitipan anak. Jelas sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Adapun untuk Umma Kids Daycare sendiri pada tahap awal membutuhkan 13 orang tenaga kerja yang terbagi atas kepala TPA, sekretaris, bendahara, neni, cleaning service, chef, dan security. Yang kedua adalah penerimaan tenaga kerja. Untuk kepala TPA, kami membutuhkan usia 25 tahun ke atas, berpengalaman kerja minimal 3 tahun, dan berpendidikan minimal S2 dan berkewarganegaraan Indonesia. Untuk sekretaris dan bendahara, usianya harus 21 ke atas, memiliki pengalaman kerja, dan memiliki minimal pendidikan S1 dan berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya untuk neni. Untuk neni sendiri, kami membutuhkan usia 20-30 tahun, memiliki pengalaman merawat anak, minimal pendidikan SMA sederajat, dan bersedia mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Tentu saja harus berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya adalah cleaning service, usia 20 tahun ke atas, minimal pendidikan SMA sederajat, berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya adalah security.
Kami membutuhkan yang berusia 20 tahun ke atas, minimal pendidikan SMA sederajat, memiliki sertifikat pelatihan keamanan dan berkewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir adalah chef. Usianya harus berada di atas 20 tahun, memiliki kemampuan memasak, minimal pendidikan SMA sederajat, dan diutamakan lulusan jurusan tata boga, kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga adalah gaji atau bayaran. Untuk kepala TPA, bayarannya adalah 5 juta untuk satu orang, untuk sekretaris 3.700.000 untuk satu orang, bendahara 3.700.000 untuk satu orang, neni 3.500.000 setiap 5 orang, cleaning service mendapatkan 1.500.000 untuk 2 orang, security 2.300.000 untuk satu orang, dan chef 1.500.000 untuk 2 orang. Totalnya adalah 38.200.000. Selanjutnya, keselamatan kerja. Setiap staf tenaga kerja Umuma Kids Daycare akan dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Umuma Kids Daycare. Terakhir yaitu pemberhentian. Setiap staf akan diberhentikan setelah menerima surat teguran sebanyak 5 kali atas kesalahan atau keteledoran kerja kelas ringan, 3 kali untuk kelas menengah, dan langsung diberhentikan untuk kesalahan tingkat tinggi. Selanjutnya adalah aspek manajemen. Dapat diperhatikan untuk struktur organisasinya. Analisis pekerjaan. Untuk kepala TPA, penanggung jawab atas keseluruhan Umuma Kids Daycare. Untuk sekretaris, bertanggung jawab mengurus administrasi. Untuk bendahara, bertanggung jawab mengurus keuangan. Untuk neni sendiri, mengurus dan menjaga anak-anak. Cleaning service tentu saja bertanggung jawab atas kebersihan. Untuk chef, bertanggung jawab atas makanan. Dan security bertanggung jawab atas keamanan. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama yaitu perkiraan modal, kerja, dan investasi. Yang pertama yaitu bangunan sebesar 300 juta, legalitas usaha sebesar 1 juta, fasilitas usaha sebesar 100 juta, situs dan sosial media sebesar 5 juta, promosi sebesar 3 juta, tenaga kerja sebesar 38.200.000, pemeliharaan sebesar 2 juta, biaya listrik, air, wifi sebesar 2.500.000, totalnya adalah 451.700.000. Yang kedua adalah perkiraan pendapatan per tahun. Pada tahun awal bisnis Umuma Kids Daycare, kami menyediakan 5 neni. Setiap neni berkapasitas menjaga 10 anak. 1 neni untuk umur di bawah 1 tahun, 2 neni untuk umur 1-3 tahun, dan 2 neni untuk umur 4-5 tahun. Sehingga perkiraan pendapatan per tahun maksimal adalah untuk umur 1 tahun ke bawah adalah 60 juta, untuk umur 1-3 tahun adalah 204 juta, untuk umur 4-5 tahun adalah 204 juta. Jadi totalnya adalah 468 juta. Analisis investasi. Analisis investasi bertujuan untuk menentukan kinerja suatu saham sebuah industri jasa atau barang di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang pasar untuk jasa, penitipan anak ini di Bone sekarang ini, dan fasilitas ditawarkan serta jaminan mutu tenaga kerja. Diharapkan 1 tahun ke depan peluang pasar Umuma Kids Daycare bisa bertambah 10%. Selanjutnya adalah aspek hukum. Yang pertama yaitu seleksi sebuah badan hukum. Karena Umuma Kids Daycare memberi jasa yang terfokus pada anak-anak, maka badan hukum yang bertanggung jawab adalah Badan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone serta Kepolisian Kabupaten Bone. Yang kedua, prosedur perizinan. Adapun langkah-langkah untuk mengurus perizinan adalah yang pertama yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Yang kedua, menyusun akta pendirian di hadapan notaris. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIP sebagai bentuk izin usaha dasar. Yang kelima, mengurus perizinan lanjut atau izin usaha dan izin komersial. Yang ketiga, jaminan. Untuk menjamin keberlangsungan usaha jika mengalami krisis, maka usaha akan didaftarkan kepada jasa asuransi untuk perlindungan bisnis dan usaha. Contohnya AXA dan Allianz. Yang keempat adalah peraturan dan undang-undang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ulandari akan menjelaskan tentang analisis alat-alat dan juga kerangka kerja. Yang poin pertama yaitu pasar dan pemasaran yang menyangkut tentang survei perilaku konsumen. Survei perilaku konsumen ini berkaitan dengan proses pembelian di mana konsumen melakukan serangkaian aktivitas seperti mencari, meneliti, dan juga mengevaluasi produk barang atau jasa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam menganalisis perilaku konsumen tidak hanya difokuskan pada hal-hal yang tampak saja, namun juga dianalisis sampai hal-hal yang sulit dilihat atau tidak tampak, seperti baik itu dalam penjualan maupun baik itu sebelum penjualan maupun setelah penjualan. Kemudian produsen juga harus pandai dalam menganalisis perilaku konsumen agar dapat memahami perilakunya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau menentukan arah dari usaha yang digelutinya. Untuk di era globalisasi ini, melahirkan konsumen yang melek akan teknologi dan juga paradigma berpikir yang mengalami pergeseran. Dahulu, stereotip tentang wanita yang bekerja dianggap sebagai hal yang tabu, namun tidak lagi pada masa kini. Masa kini banyak wanita-wanita yang telah merangkak menjadi wanita-wanita karir. Yang menjadi permasalahan bagi mereka adalah wanita-wanita yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun yang sedang dalam masa tahap tumbuh kembang dan diharuskan untuk bekerja, sehingga wanita yang ingin memulai ataupun telah bekerja cenderung bimbang dalam memilih atau menghadapi kedua permasalahan yang sulit ini. Berangkat dari hal itulah produk usaha jasa seperti tempat penitipan anak ini mulai bermunculan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah banyak tempat penitipan anak yang tersandung masalah hukum karena perbuatan pidana terhadap anak-anak atau seperti kekerasan kepada anak-anak dan sebagainya, sehingga orang tua cenderung was-was dan juga lebih selektif lagi untuk menitipkan anak mereka di tempat penitipan anak yang tepat. Untuk usaha produk jasa ini sendiri, daycare ini, titik dari penilaian konsumen adalah bagaimana produk jasa ini memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk mereka dan juga etika produsen dalam melayani pelanggan serta kemampuan atau keunikan dari produk jasa ini sendiri. Sasaran pemasaran dari jasa ini adalah mereka orang tua yang sibuk bekerja yang memiliki anak-anak di bawah usia 5 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan segmentasi pasar ini akan meluas, sehingga nantinya mungkin saja tidak hanya untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian yang kedua yaitu produksi dan juga teknis kerja. Yang pertama yaitu analisis tingkah laku, yang mana analisis tingkah laku untuk anak-anak ini bagi anak-anak yang di bawah usia 5 tahun yang sedang dalam masa tahap tumbuh kembang ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan juga ia sangat memerlukan kasih sayang dari orang-orang terdekat mereka, namun juga harus diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni sejak dini. Anak-anak ini cenderung menginginkan orang-orang terdekatnya itu untuk memahami dirinya dan juga harus dibiasakan kepada hal-hal yang disenanginya. Kemudian hal-hal yang disenanginya ini bisa bergerak menjadi hobi dan juga bisa menjadi bekal jika dia telah besar nanti. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksinya ini digunakan untuk membayar tenaga kerja, lokasi, membeli sarana dan prasarana, dan juga pemeliharaan harian dari daycare ini. Kemudian yang ketiga yaitu tata letak. Tata letak dari daycare ini diusahakan di tempat-tempat yang strategis, mudah dijangkau dan juga dekat dari pusat kota, sehingga konsumen efektivitas yang dirasakan konsumen dapat berpengaruh terhadap loyalitasnya terhadap daycare ini. Adapun lokasinya yaitu berupa rumah tinggal
yang mana ditambah dengan sebidang tanah yang luas untuk tempat bermain anak. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi di sini yaitu sebuah kendaraan roda 4 yang diperuntukkan untuk antar jemput anak. Namun jika anak tersebut ingin diantar orang tuanya juga itu tidak masalah. Kemudian yang kelima yaitu studi waktu. Untuk jam operasionalnya ini mengikuti jam kerja kantor seperti yaitu jam 7.30 jam 7 sampai dengan jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kemudian untuk jadwal kerjanya ini karyawannya itu dibagi per shift. Ada shift yang dari pagi sampai sore dan ada juga shift dari malam, kemudian bermalam di tempat daycare itu untuk persiapan kerja di keesokan harinya. Sedangkan untuk hari libur itu di hari Minggu dan juga hari raya. Kemudian yang ketiga yaitu keuangan. Yang pertama yaitu kriteria investasinya itu payback period, yaitu waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi atau waktu yang diperlukan agar mencapai titik impas. Kemudian yang kedua yaitu BIP atau break even point, yaitu adalah tempat bertemunya di mana modal yang penjualan yang dihasilkan itu sama dengan modal yang digunakan untuk berproduksi. Kemudian yang ketiga yaitu sumber keuangan dan juga penggunaannya. Sumber keuangannya itu adalah dari modal pemilik, investor, dan juga lembaga keuangan yang meminjamkan uangnya secara kredit. Kemudian penggunaannya ini digunakan untuk membayar tenaga kerja, lokasi, membeli sarana dan prasarana, dan juga pemeliharaan harian. Kemudian yang keempat yaitu rasio investasi itu bagi investor itu 50/50. Kemudian yang keempat yaitu manajemen. Yang pertama, jumlah tenaga kerjanya terdiri dari 13 orang yang direkrut berdasarkan keahlian masing-masing dan bersertifikat resmi. Kemudian yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasinya ini terdiri dari kepala selaku penanggung jawab, kemudian sekretaris mengurus pengadministrasian, yang ketiga bendahara yang mengurus keuangan, yang keempat nani yang bertugas merawat dan juga menjaga anak-anak, kemudian 2 orang cleaning service yang bertugas untuk menjaga kebersihan dan juga pemeliharaan tempat daycare, kemudian 2 orang chef untuk memasak bekal sehat untuk anak, kemudian yang terakhir yaitu 1 orang security yang bertugas untuk menjaga keamanan dari daycare ini. Kemudian beban kerjanya itu untuk pemasaran dan juga promosi itu diperuntukkan bagi ditanggungjawabkan bagi semua stakeholder. Yang kelima yaitu ekonomi, yaitu keuntungan yang diperkirakan yaitu 5-10 juta dengan target member itu sebesar 30 orang. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mana data ini diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel, jurnal, media massa. Kriteria penilaiannya itu terbagi menjadi 2, yaitu kriteria sempit dan juga kriteria luas. Kriteria sempit terbagi menjadi 2, yaitu 1 merupakan usaha yang menguntungkan karena dengan penerapan dibandingkan dengan usaha lainnya karena adanya penerapan membership pada pelanggan. Kemudian yang kedua merupakan usaha yang akan dilakukan berulang-ulang atau dipergunakan berulang-ulang jika kualitas pelayanan dipertahankan. Adapun kriteria luasnya yaitu yang pertama merupakan stimulus pertumbuhan ekonomi jika orang tua masalah dari anak-anak ini telah dihadapi atau telah diselesaikan orang tua, maka orang tua bisa dapat bekerja dengan lebih leluasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua yaitu merupakan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas anak di Indonesia.
Oke, dari analisis yang telah dilakukan mengenai analisis aspek pasar dan pemasaran, analisis aspek teknis, analisis aspek dampak perekonomian dan lingkungan, analisis organisasi dan manajemen, serta analisis keuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha pendiri usaha penjualan Umumah Kids Daycare ini layak untuk dijalankan dilihat dari aspek-aspek tersebut. Sekedar saran dari kami, dalam rancangan suatu bisnis, mungkin studi kelayakan bisnis terlihat merepotkan dan mengandung ketidakpastian. Namun studi kelayakan bisnis sangat berguna, kepastiannya berjalan suatu bisnis karena memberi manfaat diantaranya memastikan atau memeriksa masalah-masalah dan memungkinkan kesuksesan suatu bisnis. Fokus kepada proyek dan garis besarnya, alternatif bisnis, menciptakan peluang baru, meningkatkan kemungkinan kesuksesan bisnis, menyediakan informasi yang berkualitas, membantu meningkatkan investasi, menyediakan dokumentasi dari sebuah bisnis, pendanaan dan sumber keuangan. Studi kelayakan bisnis akan menguji apakah suatu rancangan bisnis layak atau tidak untuk dikembangkan, sehingga sangat disarankan untuk melakukan studi kelayakan bisnis pada semua peluang bisnis yang ada. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.